Shalom saya ucapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun pada saat ini berada. Pada saat ini saya rindu mengajak kembali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk boleh mempelajari pembelajaran sekolah sahabat kita yang ke-11. Namun sebelum saya melanjutkan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui sekolah sahabat yang ke-11 ini ya Tuhan. Bantu kami sehingga pembelajaran ini boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul dari pertarungan kepada kemenangan. Apa yang dimaksud dari pertarungan kepada kemenangan? Apa sebenarnya yang terkandung di dalam kata pertarungan? Bagaimanakah kemenangan yang akan dihadapi pada saatnya nanti? Apakah kemenangan harus diperoleh melalui sebuah pertarungan? Kenapa dikatakan di dalam pembelajaran ini dari pertarungan kepada kemenangan? Harusnya kemenangan itu diperoleh dengan cara yang jujur. Tapi mengapa dikatakan dari pertarungan kepada kemenangan? Bisa kita tangkap bahwa pada pembelajaran ini ada maksud yang mau Allah tekankan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya pertarungan yang dimaksud bukanlah pertarungan fisik, tonjok-tonjokan, pukul saling memukul, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Justru ada maksud lain yang Allah mau sampaikan kepada kita umat-umatnya pada saat ini. Sebelum saya melanjutkan, perlu kita ketahui bersama bahwa Daniel pasal yang ke-10 sampai yang ke-12 menggambarkan bahwa Kristus adalah sebagai Mikael yang berperang melawan kejahatan dan pada akhirnya menang sehingga kita umat-umatnya memperoleh kehidupan yang kekal. Ayat intinya pembelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini terdapat di dalam Daniel 10 ayat yang ke-19 yang mengatakan, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat." Ya, jadilah kuat. Pada saat ini saya rindu menyampaikan garis besar dari pembelajaran sekolah sahabat ini. Dan seperti apa yang dikatakan dalam ayat intinya, "Hai engkau yang dikasihi." Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan yang dikasihi? Yang dikasihi adalah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dikatakan janganlah takut. Ada dua hal yang mau Allah sampaikan kepada umatnya yang dikasihi, yakni saudara-saudara sekalian, bahkan saya pada saat ini. Dikatakan, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Yang kedua, hai engkau yang dikasihi, jadilah kuat. Mengapa Allah mengatakan melalui firman-Nya, jadilah kuat dan janganlah takut? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dekat dengan kejahatan. Bahkan kejahatan yang akan lebih dahsyat lagi akan menimpa kita ke depannya. Dan inilah yang dihadapi oleh Daniel. Nah, pada saat ini dikatakan dalam Daniel pasal 10 mencatat tentang penglihatan penutup Daniel. Artinya penglihatan ini adalah penglihatan yang ketiga yang dihadapi oleh Daniel. Penglihatan pertama, ia melihat ada binatang aneh yang keluar dari dalam laut. Dan yang kedua, seperti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang terjadi adalah Daniel jatuh sakit. Artinya penglihatan demi penglihatan yang dihadapi oleh Daniel sangat luar biasa dahsyat. Dan kembali lagi di dalam Daniel pasal 11 ini, kembali lagi Daniel dikejutkan oleh satu penglihatan penutup yang berlanjut dalam pasal 11 dan 12 nanti. Di dalam pasal 10 ini menunjukkan dimensi rohani dan mengungkapkan bahwa di balik layar pertempuran duniawi terjadi konflik kosmis. Konflik yang terjadi antara yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya sekarang,
Sudah menjadi ketentuan bahwa Tuhan mengatakan jadilah kuat. Karena pertempuran yang dimaksud di dalam pembelajaran kita pada saat ini bukanlah pertempuran melawan darah dan daging, bukanlah pertempuran melawan kekuatan fisik, tetapi pertempuran yang kita hadapi adalah pertempuran melawan kekuasaan kejahatan. Pertempuran yang kita hadapi adalah pertempuran melawan kekuasaan kegelapan. Maka pada saat ini saya rindu menyampaikan kepada saudara-saudari sekalian, jadilah kuat. Janganlah takut, karena Tuhan akan selalu ada di dalam pihak kita ketika kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bagaimana cara kita lebih dekat kepada Tuhan? Sama seperti apa yang dihadapi oleh Daniel, sama seperti apa yang dilakukan oleh Daniel, yaitu berdoa dan berpuasa. Tentunya doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel oleh karena ia rindu meminta satu hikmat dari Allah untuk boleh memahami akan apa yang terjadi dan akan terjadi pada saatnya nanti. Dan doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel oleh karena Daniel ingin memahami kondisi daripada bangsanya sendiri. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudari sekalian? Apakah pada saat ini saya hanya berdoa untuk kepentingan pribadi saya sendiri, atau justru saya berdoa bagi orang lain? Apakah pada saat ini Bapak dan Ibu sekalian hanya berdoa kalau ingat saja? Apakah pada saat ini Bapak dan Ibu sekalian hanya berdoa jika dianggap penting saja baru berdoa dan berpuasa? Maka dari itu pada saat ini pembelajaran Sekolah Sahabat yang ke-11 memberitahukan kepada kita lebih lengkap lagi apa yang seharusnya kita lakukan di dalam menghadapi krisis-krisis, di dalam menghadapi pertempuran kosmis, pertempuran melawan yang jahat. Dan tentunya pada saat ini yang perlu kita ketahui adalah Tuhan pada saat ini sedang berperang. Dikatakan Yesus terlibat di dalam pertempuran melawan iblis, dan pertempuran itu dilakukan demi kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Artinya sekali lagi kembali lagi kepada ayat intinya, jadilah kuat, janganlah takut karena Allah ada di pihak kita. Jadilah kuat karena kita semua pada saat ini adalah umat-umat Tuhan. Jadilah kuat karena kita tidak akan pernah jauh daripada Tuhan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan semakin lagi tercekam di dalam kejahatan yang terjadi dan bahkan akan terjadi sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua kembali lagi merenungkan firman ini. Dan pada saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya berdoa, jika pada saat ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mari tanyakan dan boleh ditulis di dalam kolom komentar di channel ini, sehingga kita boleh sama-sama mengerti akan pembelajaran kita ini. Karena pembelajaran ini sangat penting bagi kehidupan umat-umat Tuhan pada saat ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadi bagian saya, boleh menjadi bagian Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk menutup firman Tuhan melalui Sekolah Sahabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami telah selesai mempelajari akan firman-Mu. Biarlah pelajaran Sekolah Sahabat ini boleh menjadi bagian kami. Ajari kami sehingga kami boleh hidup seperti Daniel yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu untuk boleh meminta satu petunjuk untuk apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan biarlah hal ini boleh menjadi satu teladan di dalam kehidupan kami. Mengampuni dosa kami, doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.